Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan materi pembelajaran hari ini terkait dengan matriks. Nah, mungkin teman-teman semuanya sudah pernah mendapatkan materi ini pada saat dulu di bangku SMA. Nah, mungkin saat ini kita hanya akan merecall kembali ingatan teman-teman terkait dengan materi matriks. Nah, adapun materi matriks yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah terkait dengan bagaimana dasar-dasar matriks, jadi tentang konsep dasar matriks itu nanti seperti apa, mulai dari definisinya, kemudian operasi-operasi matriks gitu ya, dan kemudian nanti yang kedua adalah terkait dengan determinan matriks, seperti itu. Nah, kita masuk pada poin yang pertama yaitu terkait dengan pengertian matriks. Nah, sebenarnya apa sih itu matriks? Jadi matriks itu adalah susunan dari kumpulan bilangan yang diatur dalam baris dan kolom. Dia berbentuk persegi ataupun bisa juga dalam bentuk persegi panjang. Jadi kalau nanti teman-teman menjumpai misalnya ada beberapa buah bilangan gitu ya yang berkumpul menjadi satu dalam suatu baris dan kolom dan dia bisa bentuknya adalah berupa persegi yang artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama atau mungkin jumlah baris dan jumlah kolomnya berbeda seperti persegi panjang, maka itu teman-teman bisa sebut sebagai matriks. Nah, selanjutnya ciri yang khas dari matriks ini adalah bilangan-bilangan tadi yang sudah diatur dalam bentuk baris dan kolom tadi itu diapit dengan menggunakan kurung siku ataupun bisa juga dengan kurung biasa. Nah, sebagai contoh, misal di sini ya ada suatu matriks A, di mana matriks A ini yaitu adalah suatu bilangan-bilangan yang tersusun dalam baris-baris seperti ini. Ada baris ke-1, kemudian ada baris kedua, baris ketiga, dan seterusnya sampai baris ke M. Kemudian ada kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, sampai kolom ke N. Nah, inilah yang dinamakan dengan matriks. Nah, kemudian tadi ya, dari kumpulan bilangan-bilangan ini yang sudah diatur dalam bentuk baris dan kolom tadi, kemudian diapit dengan kurung siku maupun dengan kurung kurawal, itu kita sebut sebagai matriks. Nah, bagaimana dengan notasi matriks itu sendiri? Di mana matriks itu dinotasikan, teman-teman bisa dilihat ya di sini, yaitu dengan menggunakan huruf kapital. Jadi berupa huruf ya, bisa A, B, sampai Z, dan itu semuanya dengan menggunakan huruf kapital. Sama halnya kemarin ketika teman-teman belajar pada materi himpunan, maka pada matriks pun sama notasinya dinotasikan dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya ketika teman-teman sudah bisa membedakan mana yang termasuk ke dalam baris gitu ya dan mana yang termasuk ke dalam kolom, maka selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana sih ukuran atau dimensi atau ordo dari suatu matriks. Jadi kalau misalnya nanti ada yang menyampaikan berapa sih ukuran matriks tersebut atau berapa dimensi dari matriks tersebut atau ada yang menyampaikan misalnya berapa ordo matriks tersebut, maka ketiga item tadi itu sama saja gitu ya. Di mana ordo atau ukuran dari suatu matriks itu adalah banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks yang bersangkutan. Jadi, teman-teman akan mengetahui berapa ukuran dari suatu matriks tersebut dilihat dari banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh matriks tadi. Seperti itu. Misal, ketika kita memiliki sebuah matriks di mana matriksnya terdiri dari matriks M buah baris dan N buah kolom, di sini maka ini berarti adalah matriks A ini memiliki ukuran atau berordo M kali N. Artinya, matriks A ini memiliki sebanyak M buah baris dan N buah kolom. Sebagai contoh, misalnya di sini ada sebuah matriks A, di mana matriks A ini terdiri dari kumpulan bilangan-bilangan dari positif 1 hingga negatif sampai positif 1 juga yang paling pojok kanan atas sampai pojok kiri bawah ya teman-teman. Di sana bilangan-bilangannya sudah tersusun dalam bentuk baris dan kolom.
Oke, kalau misalnya saya bertanya kepada teman-teman semuanya di sini, maka kalian bisa lihat di sini ada berapa buah baris yang dimiliki oleh matriks A. Kita tahu di sini barisnya adalah baris yang pertama adalah ini, ada satu buah baris, ini baris yang kedua, kemudian ini adalah baris yang ketiga. Maka dia memiliki tiga buah baris. Nah, sekarang selanjutnya berapa kolom yang dia punya untuk si matriks A ini? Ini adalah kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, selanjutnya adalah kolom keempat. Sehingga karena dia memiliki 3 baris dan 4 kolom, maka matriks A ini ordonya atau ukurannya atau dimensinya adalah sebesar 3 kali 4. Maka matriks A ini berordo 3 kali 4. Seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui bagaimana bentuk dari ukuran dari suatu matriks tadi, selanjutnya teman-teman akan mempelajari yang namanya adalah jenis-jenis matriks. Nah, di sini saya hanya akan memperlihatkan beberapa dari jenis-jenis matriks. Di salah tiganya di sini ada matriks baris, kemudian ada matriks kolom, kemudian ada matriks persegi. Selain dari 3 buah jenis matriks ini, masih ada lagi jenis-jenis matriks lainnya yang teman-teman bisa ketahui ya, seperti kayak ada matriks identitas gitu ya, matriks nol, dan seterusnya. Nah, sekarang apa sih itu matriks baris? Matriks baris yaitu adalah suatu matriks yang hanya terdiri dari satu baris ya. Berarti dia hanya punya satu baris. Makanya di sini contohnya matriks A ini misalnya satu barisnya adalah angka yang terdiri dari angka-angka 2, negatif 1, dan 0. Ini disebut dengan matriks baris. Selanjutnya bagaimana dengan matriks kolom? Matriks kolom ini adalah suatu matriks yang hanya terdiri dari satu kolom. Jadi kalau tadi pada matriks baris hanya terdiri dari satu buah baris, maka pada matriks kolom ini hanya terdiri dari satu kolom. Jadi kebalikannya ya teman-teman. Dan ini adalah contohnya untuk si matriks kolom. Nah, selanjutnya pada matriks persegi, namanya juga sudah jelas ya, persegi teman-teman, berarti artinya ke semua sisinya dia adalah sama. Artinya baik jumlah baris dan kolomnya itu sama gitu ya. Jadi jumlah baris dan kolomnya sama. Nah, biasanya dia akan memiliki ordonya adalah n kali n. Jadi kalau barisnya 2, maka kolomnya juga 2. Kalau misalnya barisnya 3, berarti kolomnya adalah 3. Nah, contoh di sini pada matriks A, ini adalah untuk contoh dari matriks persegi. Bisakah teman-teman ketahui pada matriks A ini ordonya berapa teman-teman? Karena dia memiliki 3 buah baris, kemudian 3 buah kolom, maka kita namakan dia matriks persegi ini dengan ordo 3 kali 3. Kalau misalnya saya bertanya kepada teman-teman, pada matriks kolom ini, dia termasuk matriksnya ordonya berapa nih teman-teman? Ada berapa buah baris? Ini baris pertama, baris kedua, ini baris ketiga, ini kolom ke-1. Maka dia ordonya adalah 3 kali 1. Nah, sedangkan pada matriks baris A yang di ini, contoh soal yang pertama, maka matriks A ini ordonya adalah karena dia hanya terdiri dari satu buah baris dan 3 buah kolom, maka kita sebut dia ordo dari matriks baris A ini adalah 1 kali 3 gitu ya. Jadi teman-teman nanti jangan sampai salah dalam menentukan ordo dari suatu matriks. Nah, selanjutnya ketika teman-teman tadi sudah paham mengenai konsep dasar dari matriks, mulai dari pengertiannya, kemudian tadi ada notasi matriks, bisa membedakan antara baris dan juga kolom, kemudian teman-teman sudah bisa menentukan dari ukuran atau ordo dari suatu matriks dan juga mengetahui beberapa jenis-jenis matriks. Selanjutnya adalah kita masuk ke dalam operasi matriks. Jadi dalam operasi matriks ini nanti ada beberapa yang harus teman-teman ketahui, yaitu bagaimana konsep dasar operasi matriks pada operasi penjumlahan, pengurangan, dan juga pada operasi perkalian.
Kita masuk pada operasi yang pertama, yaitu pada operasi penjumlahan dan juga pada operasi pengurangan matriks. Di mana pada operasi penjumlahan dan pengurangan matriks ini hanya bisa dilakukan apabila kedua matriks memiliki ukuran atau tipe yang sama. Jadi, kalau dia jumlah baris dan kolom antara matriks A dan B ini berbeda, maka kedua matriks tersebut tidak bisa kita selesaikan operasinya, baik untuk operasi penjumlahan maupun pada operasi pengurangan. Misal, contoh kayak tadi kita memiliki matriks baris dengan ordonya adalah 1 kali 3 dan matriks kolom dengan ordonya adalah 3 kali 1, maka untuk kedua matriks tersebut tidak bisa kita selesaikan dalam operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Karena tadi syaratnya adalah ukurannya atau ordonya itu harus sama. Nah, di sini maka dituliskan di sini adalah AIJ plus minus BIJ sama dengan CIJ, di mana A ini adalah sebuah matriks yang terdiri dari I buah baris dan J buah kolom. Kemudian ini pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan. Kemudian ada matriks B yang terdiri dari I buah baris dan J buah kolom sama dengan adalah matriks C dengan I buah baris dan J buah kolom. Sehingga kalau kita narasikan di sini pada operasi penjumlahan dan pengurangan dari suatu matriks, maka akan berlaku hal sebagai berikut. Misal di sini ada sebuah matriks A, namun di sini tidak tertuliskan ya matriks awal atau matriks asal A-nya itu berapa. Namun teman-teman bisa lihat di sini pada apa? Di sini teman-teman bisa lihat matriks A ini adalah matriks yang terdiri dari bilangan-bilangan A11, A12, A13, A21, A22, dan A23. Sedangkan pada matriks B, ini terdiri dari bilangan-bilangan ada B11, B12, B13, B21, B22, dan B23. Di mana kita ketahui ya teman-teman di sini bahwasanya kedua ordo dari matriks A dan juga B ini sama, yaitu sama-sama berapa? Dia terdiri dari berapa baris? 2 buah baris dan 3 buah kolom. Maka ini adalah matriks 2 kali 3. Maka hasil dari operasi penjumlahan dan pengurangan matriks A ditambah matriks B juga sama, yaitu adalah matriks C dengan ordo yang sama, yaitu adalah 2 kali 3. Seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana pada operasi perkalian? Nah, kalau tadi syaratnya pada operasi penjumlahan dan pengurangan dari matriks syaratnya adalah jumlah baris dan apa tadi teman-teman? Dan apa? Jumlah baris atau memiliki ukuran atau tipe yang sama, maka pada operasi perkalian adalah harus memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom gitu. Kenapa? Karena pada perkalian matriks ini nanti kita akan mengalihkan tiap barisnya akan kita kalikan dengan tiap kolom. Jadi kalau tadi di awal kita memiliki misalnya matriks A gitu ya dengan matriks baris adalah 1 kali 3. Kemudian kita misal punya matriks B berupa matriks kolom misalnya dengan ordo 3 kali 1, maka itu bisa kita selesaikan teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita mengalihkan jumlah baris dan kolomnya sama. Ya, jadi jumlah barisnya ada 1, jumlah kolomnya juga ada 1. Nah, itu bisa kita selesaikan pada operasi perkalian. Jadi syaratnya nanti teman-teman jangan sampai tertukar. Pada operasi penjumlahan dan pengurangan, itu syaratnya adalah ukurannya harus sama. Namun pada operasi perkalian, syaratnya adalah jumlah barisnya harus sama dengan jumlah kolomnya, seperti itu. Sebagai contoh di sini teman-teman,
Bisa kita lihat, misal ini adalah matriks A, teman-teman tahu ya di sini matriks A ini ordonya berapa teman-teman? Yaitu adalah 2 kali 3. Berarti dia punya sebanyak 2 baris dan 3 buah kolom. Nah, pada matriks B kita lihat di sini dia memiliki 3 buah baris dan 2 buah kolom. Nah, tadi ya, di sini matriksnya ukurannya barisnya ada 2, di sini kolomnya ada 2. Berarti sama ya, jumlah baris dan kolomnya sama. Maka ini bisa kita kalikan. Beda cerita ya, tadi kalau pada saat operasi penjumlahan dan pengurangan, maka kedua buah matriks ini tidak bisa kita selesaikan. Mengapa? Karena ordo dari matriks A dan ordo dari matriks B ini berbeda. Sedangkan pada operasi perkalian matriks ini bisa kita selesaikan karena memiliki jumlah baris yang sama dengan jumlah kolom pada matriks yang mau kita operasikan. Nah, bagaimana selanjutnya kita mengoperasikan matriks ini dengan perkalian? Pertama sekali, kita akan kalikan pada baris ke-1 yang ini dengan kolom ke-1 yang sebelah sini. Maka akan kita dapatkan hasilnya adalah ini ya teman-teman, yaitu adalah 1 dikali 6 ditambah 2 dikali 3 ditambah 3 dikali 0. Ini adalah jumlah perkalian dari baris ke-1 dikali kolom ke-1. Selanjutnya kita akan mengalihkan baris yang pertama dengan kolom yang kedua, karena tadi kolom ke-1 sudah, sekarang kolom kedua. Berarti kita kalikan, yaitu adalah 1 kali negatif 1 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali negatif 3. Seperti ini. Karena baris ke-1 sudah selesai kita kalikan dengan kolom ke-1 dan juga dengan kolom kedua, maka selanjutnya kita akan mengalihkan pada baris yang kedua dengan kolom ke-1. Maka kita akan dapat dari 4 dikali 6 ditambah 5 dikali 3 ditambah 6 dikali 0. Selanjutnya pada baris yang kedua kita kalikan dengan kolom yang kedua, kita dapatkan yaitu adalah 4 dikali negatif 1 ditambah 5 dikali 2 ditambah 6 dikali negatif 3. Sehingga nanti dari hasil penjumlahan ini, penjumlahan dan perkalian ini kita dapatkan 1 dikali 6 adalah 6, ditambah 2 kali 3 adalah 6, ditambah 3 dikali 0 adalah 0, hasilnya adalah 12. Kemudian 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, ditambah 2 dikali 2 adalah 4, ditambah 3 kali negatif 3 adalah negatif 9. Kita dapatkan negatif 6. Selanjutnya pada baris yang kedua kita akan jumlahkan juga 4 dikali 6 adalah 24, ditambah 5 dikali 3 adalah 15, ditambah 6 dikali 0 adalah 0, sehingga hasil penjumlahannya kita dapatkan adalah 39. Dan selanjutnya kita akan coba jumlahkan pada baris yang kedua yang selanjutnya, yaitu adalah 4 dikali negatif 1 adalah negatif 4, ditambah 5 kali 2 adalah 10, ditambah 6 kali negatif 3 adalah negatif 18. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah negatif 12. Ya. Jadi demikian teman-teman operasi matriks ya. Tadi ada operasi penjumlahan, ada pengurangan dan juga perkalian. Nah, pada determinan matriks akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, di mana pada determinan matriks ini nanti terdiri dari determinan tingkat 2, yang mana kalau tingkat 2 ini adalah ordonya 2 kali 2, kemudian pada determinan tingkat 3 dengan ordo 3 kali 3, dan pada determinan tingkat lebih tinggi, yaitu ordo matriks yang lebih dari 3 kali 3, gitu ya. Kemudian nanti akan kita bahas juga bagaimana sih terkait dengan sifat-sifat dari determinan itu sendiri. Oke, teman-teman semuanya, demikianlah materi pada siang hari ini terkait dengan matriks. Semoga teman-teman bisa memahami pada materi hari ini. Nah, kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.